Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2124-2226. Nak, tahukah kau siapa nama yang kau panggil? Bagaimana kau bisa menyebut nama kedua kakakmu, Guchan dan Guke secara langsung? Kata San Yuan dengan marah. Enyahlah, siapa kakak seniormu? Apakah kau murid sekte Tianxuanku? Pada saat ini, dua sosok muncul. Itu Guchan dan Guke. Dahi, mendengar suara itu, wajah San Yuan tiba-tiba menjadi pucat. Dia cukup kuat dan telah lama menganggap dirinya sebagai murid sekte Tianxuan. Dan sekarang, kamu, pada saat ini, Guchan dan Guke mengabaikan orang lain dan menatap Lin Yan, hati mereka sudah dipenuhi riak-riak. Mereka baru saja muncul, tetapi setelah melihat Lin Yan, mereka belum tenang sampai sekarang. Luar biasa, Lin Yan masih hidup dan sehat. Vitalitasnya masih ada, masih menjadi nafas umat manusia. Apakah ini masih manusia? Keterampilan macam apa ini? Konstitusi tubuh macam apa? Apakah orang ini akan mati atau tidak? Aku telah menghabiskan seluruh tenaga dan vitalitasku, tetapi aku masih hidup dan sehat. Bukankah ini sama saja dengan melanggar aturan langit dan bumi? Jenis pembudidaya seperti ini tidak pernah muncul dalam buku kuno manapun. Yan Lin, pada saat ini, Guke menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja mendengar Ali dan yang lainnya memanggilnya seperti ini, jadi dia memanggilnya seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin memberinya Liontin Giok ini? Ini adalah Liontin Giok yang kami berikan kepadamu. Dengan Liontin Giok ini, kamu dapat menjadi murid sekte Tianxuan tanpa melalui ujian apapun. Guke dan Guchan berkata bersamaan. Apakah Liontin Giok ini asli? Hal ini mengejutkan San Yuan dan lainnya. Lin Yan, yang belum pernah ke benua Tianxuan, benar-benar mendapatkan Liontin Giok ini. Selain itu diberikan oleh Guke dan Guchan sendiri. Aku bilang aku akan membantunya dan tentu saja membiarkannya menjadi murid sekte Tianxuan. Kau tidak akan menyesali apa yang kau katakan, kan? Kata Lin Yan, lalu memberikan Liontin Giok itu kepada Ali. Siapapun yang memiliki Liontin Giok ini dapat menjadi murid sekte Tianxuan kami. Karena Liontin Giok ini telah jatuh ke tangannya, dia akan menjadi murid sekte Tianxuan mulai sekarang. Kata Guke. Ali tercengang. Dia telah menjadi murid sekte Tianxuan. Apakah sesederhana itu? Ini seperti mimpi. Tidak. Namun kemudian Ali berkata sambil menatap Lin Yan, ini Liontin Giokmu. Kau tidak boleh melepaskan kesempatan untuk menjadi murid sekte Tianxuan karena aku. Ini sekte Tianxuan. Sekte terbesar di dunia. Berapa banyak jenius tak tertandingi yang berusaha sekuat tenaga untuk memasuki sekte Tianxuan dan menjadi muridnya. Akibatnya, Lin Yan menyerah begitu saja. Dia hanya seorang murid. Aku tidak peduli, kata Lin Yan. Tidak peduli. 4 kata ini, bagaikan palu berat, menghantam keras hati para praktisi ini. Mereka datang ke sini untuk menjadi murid sekte Tianxuan. Akibatnya, Lin Yan baru saja memberikan posisi ini kepada orang lain. Hah, Ali tidak menyangka Lin Yan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalian berdua, ada sesuatu. Ekspresi Lin Yan serius saat dia menatap Guke dan Guchan. Ayo masuk ke paviliun bintang dan bicara. Keduanya menatap Lin Yan dengan ekspresi agak serius. Oke, Lin Yan mengangguk. Dia telah memasuki sekte Tianxuan, dan kuota orang lain akan diberikan kepada Qin Yong. Kuota untuk murid sekte Tianxuan sudah penuh. Semua orang. Silakan kembali. Guke menatap praktisi lain dan berkata, lalu dia membawa Lin Yan ke paviliun bintang. Petik 2. Melihat punggung Lin Yan, San Yuan dan yang lainnya menggertakkan gigi, dengan sedikit keganasan di mata mereka. Jika bukan karena Lin Yan, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk memasuki Tianxuanmen. Akibatnya, ketika dia keluar, aku pasti akan menghabisinya sepenuhnya. Kemampuan apa yang dimiliki orang dari alam Tiangeng? Sepertinya dia hanya mengenal Guke dan Guchan, kan? San Yuan berkata dingin dalam hatinya. Di dalam paviliun bintang, sambil menatap Lin Yan, Guchan berkata, kami tidak memberitahumu identitas kami sebelumnya, itu adalah misi kami. Petik 2. Menanggapi ini, Lin Yan juga mengangguk. Saya ingin tahu tentang Tianxuanmen. Tanpa kata-kata lebih lanjut,
Lin Yan langsung ke intinya. Sekte Tianxuan, Guke dan Guchan berbicara. Ada rasa hormat yang dalam di mata mereka ketika mereka berbicara tentang sekte ini. Sejarah sekte Tianxuan tidak sepenuhnya tercatat bahkan dalam buku-buku kuno tertua. Tidak seorang pun tahu siapa yang mendirikan sekte ini. Bahkan, tidak ada catatan tentang 6 master sekte pertama. Namun, ini adalah sekte terbesar yang diakui dunia pada zaman kuno. Itu adalah sekte paling kuat di semua alam. Kata Guke. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan semuanya. Lin Yan juga tahu banyak tentang sekte ini. Pedang Tianxuan itu adalah pedang tertinggi di sekte kami, dikenal sebagai pedang terbaik di dunia. Bahkan dikabarkan menjadi senjata paling kuat di dunia. Satu pedang dapat memotong langit dan bumi. Sayang sekali, pedang ini telah hilang selama lebih dari 2 juta tahun. Saat ini, ada terlalu banyak pedang dari berbagai jenis yang meniru pedang Tianxuan di dunia. Setiap murid sekte Tianxuan kami memiliki pedang Tianxuan di tangannya. Guke tersenyum getir. Semua murid sekte Tianxuan, bahkan murid luar dan bahkan pelayan, memegang pedang Tianxuan. Pedang Tianxuan yang asli tidak dapat ditemukan dimanapun. Tidak hanya sekte Tianxuan, tetapi bahkan kekuatan lain di benua Tianxuan memiliki tiruan pedang Tianxuan di tangan mereka. Ini adalah penghormatan terhadap pedang nomor 1 di dunia. Selain itu, pemahaman kita tentang sekte Tianxuan tidak lebih dari itu. Guke berkata, ada beberapa rahasia sekte Tianxuan. Lagi pula, kamu bukan murid sekte Tianxuan, jadi kami tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Lin Yan, karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kami juga berharap kamu dapat bergabung dengan sekte Tianxuan. Tidak masalah jika kamu memberikan liontin giok itu kepada Ali, kami masih memiliki satu lagi. Gu Chan berbicara. Mereka tidak ingin kehilangan seorang jenius seperti itu. Aku tidak ingin menjadi murid sekte Tianxuan untuk saat ini. Kata Lin Yan. Sekte Tianxuan memang kuat, tetapi Lin Yan berasal dari alam Tiangeng, dan juga penguasa istana Tian. Ambil liontin giok ini terlebih dahulu. Liontin ini melambangkan ketulusan kami. Tentu saja, Anda juga dapat memberikannya kepada orang lain seperti yang Anda lakukan tadi. Kami percaya pada visi Anda. Terlebih lagi, meskipun Anda tidak bisa menjadi anggota Tianxuanmen, kami masih berharap dapat berteman dengan Anda. Kata Gu Chan. Lin Yan mengangguk dan menerima liontin giok itu. Kemudian Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Melihat ekspresi Lin Yan, Guke dan Gu Chan saling memandang dan berkata, kau ingin bertanya tentang Ling Qi, kan? Petik 2. Dia, tubuh Lin Yan sedikit gemetar. Hanya ketika dia menyebutkannya, emosi Lin Yan berfluktuasi hebat. Dia masih hidup, dan sekarang. Aku khawatir dia terjebak di paviliun Wang Tian, dan Lin Yan, aku yakin kamu akan mendengar berita tentangnya dalam beberapa hari. Kata Gu Chan. Paviliun Wang Tian kali ini sangat terkenal. Mereka ingin para pria kuat dari semua wilayah utama menghadiri pernikahan Bai Xuan dan Ling Qi. Dia, lebih baik kau tidak bertanya. Kau akan mendengarnya juga. Gu Chan menggelengkan kepalanya. Singkatnya, Lin Yan, aku menyarankanmu untuk tidak bersikap impulsif. Hanya dengan menjalani hidupmu, kau dapat mengubah segalanya. Petik 2. Aku tahu kau memiliki misteri. Mungkin kau memiliki kehidupan yang hebat, tetapi kekuatanmu tidak cukup. Bahkan jika kau memiliki 10.000 nyawa, itu tidak berguna. Kau tidak dapat melakukan apapun. Guke juga berkata. Lin Yan mengerutkan kening. Baiklah, kami sudah memberitahu kalian apa yang kami ketahui. Apa rencana kalian selanjutnya? Guke dan Gu Chan menatap Lin Yan. Carilah Ling Qi, kata Lin Yan. Mendengar ini, keduanya mengerutkan kening. Selain itu, aku juga akan mencari pohon bintang raksasa. Aku ingin mengetahui beberapa rahasia dan berharap dapat menemukan beberapa peluang, kata Lin Yan. Pohon di jalan berbintang kuno ini sangat sulit ditemukan. Kau butuh kebetulan untuk melihatnya. Karena kau tidak ingin bergabung dengan sekte Tianxuan kami, mungkin kau bisa pergi ke Akademi Langit Berbintang. Akademi ini tidak dibatasi oleh sekte manapun, dan tidak membedakan ras. Selain itu, akademi ini berisi catatan tentang domain langit berbintang kuno, domain Tiangeng, dan bahkan benua Tianxuan, serta banyak keterampilan dan seni bela diri. Kata Guke. Oke, Lin Yan mengangguk. Lin Yan, ingat, jangan pergi mencari paviliun Wang Tian.
Kamu tidak boleh melakukan ini sebelum mencapai alam seberang, jika tidak, kamu akan memotong kesempatanmu sendiri untuk melangkah ke alam seberang. Melihat Lin Yan hendak pergi, Gu Chan mengingatkannya lagi. Lin Yan mengerutkan kening dan mengangguk, tetapi Gu Chan dan Gu Ke dapat melihat bahwa Lin Yan tidak sepenuhnya setuju. Wow, dan pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok Penatua. Gu Chan dan Gu Ke terkejut ketika mereka melihat kultivator ini datang tiba-tiba. Tetua, mengapa Anda ada di sini? Apakah kamu Lin Yan? Tetua Sekte Tianxuan menatap Lin Yan dan segera berbicara. Ini aku. Lin Yan juga terkejut. Mengapa orang ini mengenalnya? Kau, ikuti aku, kata si tetua. Lin Yan mengerutkan kening, kita mau kemana? Ke benua Tianxuan, aku ingin memastikan sesuatu, kata tetua itu. Aku tidak punya waktu. Lin Yan langsung menolak. Sekarang setelah dia tiba di jalan kuno berbintang ini, Lin Yan memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jika dia kembali ke benua Tianxuan, apa yang harus dilakukan Xiaoxi? Baiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi bagaimanapun juga, jika kau punya waktu, kau bisa datang kepadaku. Ini adalah token tetua Sekte Tianxuan milikku. Dengan token ini, kau dapat melaksanakan perintah para tetua Sekte Tianxuan. Jika saatnya tiba, kau dapat menggunakan perintah ini untuk memberitahu murid-murid Sekte Tianxuan kepadaku. Tetua itu mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Gu Chan dan Gu Ke membelalakkan mata mereka. Ini adalah perintah para tetua. Ordo tetua Sekte Tianxuan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Itu benar-benar diberikan pada Lin Yan. Terima kasih. Lin Yan mengambil token itu dan pergi. Tetua, ini, Gu Chan dan Gu Ke sama-sama bingung. Lebih baik tidak tahu apa yang tidak seharusnya ditanyakan. Tetua itu berteriak langsung, lalu matanya menjadi fokus. Dia berpikir dalam hati, saya harap Wu Shen benar. Saya juga berharap dia tidak salah. Apa yang dipegang Lin Yan di tangannya, benar-benar pedang Tianxuan dari Sekte Tianxuan saya. Jika demikian, Sekte Tianxuan saya akan menyambut pemimpinnya lagi. Sekte Tianxuan telah tanpa pemimpin selama 2 juta tahun. Karena pedang itu telah hilang. Saya tidak tahu pada era apa benda itu hilang, tetapi bagaimanapun juga, benda itu sudah tidak ada lagi. Tanpa pedang misterius langit, tidak seorang pun dapat menjadi pemimpin sekte. Jika orang lain memegang pedang Tianxuan, mungkin para tetua tertinggi di Sekte Tianxuan akan keberatan, tapi, kau bisa. Karena margamu adalah Lin. Tetua itu berkata dalam hatinya lagi. Dia adalah tetua agung Sekte Tianxuan. Ketahui beberapa rahasia. Alasan mengapa Sekte Tianxuan menjadi sekte terbesar di dunia pada zaman kuno. Karena nama belakang pemimpinnya adalah Lin. Karena keberadaannya, Sekte Tianxuan tak terkalahkan antara langit dan bumi. Munculnya pedang Tianxuan di tangan Lin Yan, mungkin, adalah penjelasan terbaik. Lebih baik jangan menunjukkan perintah ini dengan mudah, dan, namamu disembunyikan dengan sangat baik. Tetua Agung Sekte Tianxuan bergumam. Di jalan berbintang kuno ini, nama keluarga sederhana Lin akan menarik pembunuhan tanpa akhir. Ini adalah pertempuran berdarah yang sudah terjadi sejak zaman kuno. Pada suatu titik jutaan tahun lalu, jalan berbintang kuno hampir terputus. Namun, sampai hari ini, bahkan tetua agung Sekte Tianxuan tidak tahu banyak. Singkatnya, itu terkait dengan pria kuat bermarga Lin, dan bahkan, mungkin saja pria itu adalah pemimpin Sekte Tianxuan generasi tertentu. Ini hanya spekulasi. Singkatnya, nama keluarga Lin sangat berbahaya. Ledakan. Berjalan keluar dari paviliun bintang, Lin Yan menatap Ali dan berkata, sudah waktunya aku pergi. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di Sekte Tianxuan untuk berlatih. Karena kamu sudah menjadi murid Sekte Tianxuan, kurasa Sekte Xuanyun juga bisa dianggap sebagai cabang dari Sekte Tianxuan, kan? Dengan perlindungan Sekte Tianxuan, tidak ada orang lain yang berani melakukan apapun padamu. Selain itu, Liontin Giokmu memang mengandung warisan, dan aku akan mewariskannya kepadamu sekarang. Lin Yan membuka mulutnya, lalu seberkas cahaya muncul, lalu terpatri dalam pikiran Ali. Hanya Liontin Giok itu yang akan kuambil. Setelah menjelaskan semuanya, Lin Yan pergi. Liontin Giok itu agak istimewa. Itu sebenarnya disatukan dengan beberapa Liontin Giok yang telah diperoleh Lin Yan sebelumnya. Tetapi, bagaimanapun juga,
masih ada sesuatu yang kurang. Hal ini juga mengejutkan Lin Yan. Apa sebenarnya ini? Peta itu menunjukkan bahwa tempat itu tampaknya berada di suatu tempat dalam wilayah spiritual alam Tiangeng. Namun, karena liontin giok itu masih belum lengkap, Lin Yan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Salah satu pecahan liontin giok itu berusia jutaan tahun. Mungkinkah liontin giok ini juga berusia jutaan tahun? Lin Yan merasa sulit untuk mempercayai seberapa tua liontin giok ini. Memanggil. Untuk sesaat, Lin Yan menekan segalanya dan pergi. Tetapi saat ini, banyak mata yang menatapnya dari jauh. Seketika, sosok mereka berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti Lin Yan secara langsung. Wah, kau pasti akan mati. Terdengar suara dingin di antara cahaya yang mengalir. Di atas jalan berbintang kuno, sebuah berita tiba-tiba menyebar pada saat ini. Bai Xuan akan menikahi Lingqi di Menara Tianxing dalam 100 hari. Seluruh paviliun Wang Tian akan mengundang orang-orang kuat dari semua wilayah utama untuk menyaksikan upacara tersebut. Ming juga diundang. Ketika berita ini keluar, banyak praktisi terkejut. Bai Xuan dari paviliun Wang Tian adalah putra dari pantai seberang, dan di usianya saat ini, dia telah memecahkan semua rekor dunia, bakat, dan kekuatan ayahnya. Dia adalah seorang jenius yang lebih kuat dari ayahnya. Aku hanya tidak tahu siapa Lingqi, dan apakah dia layak untuk Bai Xuan. Menjadi putra dari pantai seberang dan berasal dari paviliun Wang Tian, latar belakang dan kekuatan seperti itu menarik perhatian. Terutama di jalan berbintang kuno ini, dikatakan ada kekuatan kuat seperti paviliun Wang Tian yang tersisa dari zaman kuno. Tidak banyak kekuatan yang dapat meninggalkan wilayah di jalan berbintang kuno, termasuk paviliun Wang Tian, Ming, Tianxuanmen, dan kekuatan lainnya. Menara Tianxing ini adalah sisa-sisa paviliun Wang Tian. Menara ini sangat besar dan megah, bahkan memiliki pola di atasnya, yang mengandung kekuatan yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, bangunan ini masih utuh. Hal ini dilaporkan dari Menara Tianxing. Kemudian terus menyebar di jalan berbintang kuno ini. Tetapi jalan ini begitu besar sehingga perlu waktu beberapa lama agar berita itu tersebar ke seluruh jalan kuno dan diketahui semua orang. Adapun Lin Yan, dia sama sekali tidak menyadarinya saat ini. Pandangannya diarahkan ke suatu area tertentu. Saat Anda melangkah ke jalan berbintang kuno ini, seolah-olah ada semacam panggilan. Ini bukan panggilan dari kitab surgawi. Sebaliknya, ada semacam kekuatan yang dapat memengaruhi darah Lin Yan. Memanggil. Namun, tepat setelah dia meninggalkan paviliun bintang untuk beberapa saat, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Mereka langsung menyelimuti Lin Yan dan berdiri di semua sisi. Yan Lin, sekarang, kau tidak bisa melarikan diri, kan? Ketika orang-orang ini melihat Lin Yan berhenti, tatapan dingin tiba-tiba muncul di mata mereka, lalu mereka berteriak. Suara itu bercampur gelombang suara, dan langsung melesat menuju Lin Yan. Namun kekuatan semacam ini hanya menyebabkan pakaian Lin Yan bergerak sedikit. Itu saja. Adegan ini menarik perhatian semua orang dan langsung membuat mereka sedikit terkejut. Orang yang baru saja berbicara itu memiliki kekuatan gelombang suara yang sangat menakjubkan. Tapi Lin Yan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Melarikan diri. Mengapa aku harus melarikan diri? Lin Yan membuka mulutnya, dan suaranya juga menghasilkan gelombang suara, yang membentuk riak-riak, seperti gelombang yang menyapu, secara langsung berdampak pada orang-orang ini. Batuk-batuk-batuk. Tiba-tiba wajah para praktisi itu memerah dan mereka memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Menatap Lin Yan, para praktisi ini sangat terkejut. Di mata mereka, mengapa seorang kultivator dari alam Tiangeng begitu kuat? Ada satu orang lagi, keluarlah juga. Teriak Lin Yan. Wow, San Yuan melangkah keluar, namun dia hanya menatap Lin Yan, lalu berkata, kau sedikit mengejutkanku, namun, kau sama sekali tidak mengerti kekuatan senjata benua Tianxuan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya keluar dari tangannya. Dalam cahaya itu, ada tombak yang panjang. Dentang. Saat tombak itu jatuh, Lin Yan mengulurkan tangan dan menangkapnya. His. Segala yang ada di hadapanku berada di luar jangkauan orang-orang ini. Imajinasi. Lin Yan benar-benar memegang senjata itu dengan satu tangan. Retak. Saat telapak tangannya terbalik, seberkas cahaya muncul di antara jari-jarinya dan tombak panjang itu patah.
Lin Yan menatap San Yuan dan berkata, apakah ini yang kau sebut kekuatan senjata benua Tianxuan? Biasa saja. Kau, San Yuan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Kekuatan Lin Yan benar-benar terlalu kuat. Bunuh dia bersama-sama. Kata San Yuan, lalu dia melepaskan semua energi di tubuhnya. Adapun yang lain, mereka juga berkonsentrasi dan segera menyerang. Wus! Melihat semua orang beraksi, dan Yuan menginjak tanah dan langsung merobek sebuah gulungan, mengubahnya menjadi susunan teleportasi hampa, dan langsung mengebornya. Praktisi lainnya hanya tercengang. Sialan San Yuan, orang-orang itu geram. Namun kekuatan Lin Yan sungguh luar biasa. Batuk-batuk. Orang-orang ini langsung muntah darah dan meninggal di sini. Setelah itu, Lin Yan mengambil cincin penyimpanan mereka. Adapun kepergian dan Yuan, itu bukan apa-apa bagi Lin Yan. Dia hanya sosok kecil dan tidak bisa membuat gelombang apapun. Orang-orang ini memang punya status, dan mereka punya banyak harta karun. Sekarang, dengan harta karun orang-orang ini, aku bisa mulai berlatih teknik Tiani. Ekspresi Lin Yan tiba-tiba menjadi serius. Teknik Tiani berbeda dari teknik Samsara. Namun, ini juga merupakan metode misterius yang sulit dibayangkan. Bahkan, jika seseorang dengan kemauan lemah mencoba mempraktikkannya dengan paksa, tubuh dan jiwanya akan hancur. Teknik reinkarnasi dipraktikkan dengan kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan diri sendiri. Seseorang harus memastikan bahwa dirinya tidak mati sekaligus mampu menyerap kekuatan di dalamnya. Titik keseimbangan ini sangat sulit ditemukan. Adapun teknik Tiani, teknik itu langsung melahap harta karun lainnya. Di setiap alam, harta yang dilahap juga berbeda-beda. Telan pil binatang, telan api bumi, telan guntur langit, DCB. Jenis seni bela diri ini sedikit menyimpang. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menciptakan seni bela diri semacam ini. Lin Yan berpikir dalam hati, tetapi kemudian dia menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan harta karun orang-orang ini. Seni bela diri Tiani ini paling cocok untuk mengolah Yuan Li. Tanpa memasuki pantai seberang, aku hanya bisa mengolah satu jenis kekuatan. Namun sekarang, aku ingin menciptakan sejarah baru. Lin Yan memusatkan pikirannya, lalu mengeluarkan Tiani Gongfa, yang merupakan buku surgawi baru. Setelah mengambil keputusan, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan harta orang-orang ini, melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, dan kemudian menelan harta yang berisi Yuan Li. Ledakan. Saat harta ini memasuki tubuh, ia mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan spiritual tiba-tiba menyerang, mencoba memusnahkan kekuatan unsur. Tetapi yang diinginkan Lin Yan adalah mempertahankan energi ini di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kedua kekuatan itu tiba-tiba saling berhadapan. Kekuatan spiritualnya terlalu kuat, dan terlalu mudah untuk memusnahkan kekuatan Yuan. Namun Lin Yan menekan kekuatan spiritualnya dan membiarkannya mengalir melalui meridian di tubuhnya lalu menuju dantiannya. Wah! Tetapi ketika kekuatan ini menyentuh dantian, sensasi kesemutan segera menyebar ke seluruh tubuh Lin Yan. Fiuh! Seteguk darah pun termuntahkan. Perasaan ini seperti menjinakkan api surgawi ke-6. Begitu kekuatan Yuan dan kekuatan Ling bertemu di dantian dalam tubuh seseorang, ledakan besar akan terjadi. Walaupun ini hanya jejak energi, tetap saja seperti ini. Berkonsentrasi. Namun ekspresi Lin Yan serius dan dia berteriak keras. Di dunia ini, hampir mustahil untuk menyelesaikan prestasi kultivasi ganda dari dua kekuatan sebelum mencapai sisi lain, tetapi Lin Yan ingin mematahkan belenggu ini.